Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah aliyil adim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo pemirsa angkringan dakwah dimanapun Anda berada, kados pundi pawartosipun, piye kabare? Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel kesayangan kita semua. Dan khusus pada hari ini ya, kita akan bahas sebuah kisah. Aduh, ini kisah ini sebenarnya mengenaskan banget. Jadi akhir Agustus lalu ada seorang nenek di Pasar Miten Bantul. Jadi si nenek ini diduga karena saking laparnya kemudian dia mencuri kue. Tapi sayangnya pemirsa, karena mencuri inilah kemudian dia diteriaki maling, kemudian banyak orang datang ke dia dan dia digebuki. Ya Allah, bisa kebayangkan nenek udah tua digebuki banyak orang ya, meskipun akhirnya kisah ini berakhir dengan damai secara kekeluargaan. Nah, untuk bahas lebih mendalam ya terkait dengan kisah si nenek dan seputar kemiskinan yang masih banyak terjadi di sekitar kita, kita undang nih salah seorang dosen ekonomi syariah yang ada di Jogja. Beliau Dr. Nubatul Basyariah SEI MSc. Ayo kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadzah Nubah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mbak Pipit sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi gini, di pemberitaan media lokal beberapa waktu lalu ya, itu kan banyak saya baca yang udah saya sampaikan juga ke pemirsa tadi, ada seorang nenek di Pasar Miten Bantul itu dia ketahuan mencuri. Nah, yang bikin kita ngenes ini kan dia mencurinya bukan karena bener-bener jahat ya, tapi karena faktor dia lapar, faktor kemiskinan lah ya. Nah gini Ustadzah Nubah, seputar kemiskinan. Nah kita tahu DIY ini kan dinisbatkan sebagai kota wisata, kota pelajar, kota pendidikan, kota budaya. Cuma di sisi yang lain, kalau kita baca data BPS, bukan BPJS ya, BPS per September 2022 yang lalu, nah disitu menunjukkan kalau DIY ini disebut sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Jadi angka kemiskinannya sendiri itu ada di 11,49%. Kemudian data BPS juga, justru jumlah penduduk miskin di September 2022 lalu itu naik dari Maret 2022. Nah pertanyaannya, kok bisa? Orang melihat DIY dengan segala keindahan, mungkin gemerlapnya kota wisata, tapi kok dikatakan sebagai kota yang miskin? Nah ini gimana kalau menurut Ustadzah Nubah? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, melihat fakta ya, realitas yang tadi contohnya nenek yang kelaparan kemudian mencuri kue itu sebenarnya menjadi bukti kuat bahwa gap atau kesenjangan antar masyarakat khususnya di Yogyakarta dan umumnya di Indonesia, sebenarnya nggak hanya di Jogja, umumnya di Indonesia bahkan di dunia itu sangat tinggi. Ya, jadi gap antara individu satu dengan individu yang lainnya, antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya itu sangat tinggi. Nah, siapa di sini yang apa istilahnya itu gap yang terjadi itu, yaitu antara si kaya dan si miskin gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi diasumsikan bahwa kota Jogja itu adalah kota wisata, tapi kenapa ada fakta nenek yang mencuri gitu. Nah kita lihat indikator perkembangan wisata yang dipakai itu apa gitu. Jadi kalau kita mau tahu gitu, BBS juga menjelaskan itu bahwa indikator perkembangan wisata itu adalah satu tingkat kunjungan wisatawan asing melalui bandara internasional ya. Nah, jadi kalau banyak wisatawan yang masuk ke bandara itu, ya, kemudian menuju kota berwisata di Jogja, itu artinya wisatanya berkembang. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah TPK atau tingkat penghunian kamar, kamar hotel, baik dia hotel berbintang maupun non berbintang. Artinya kalau kamar itu penuh, gitu, kamar hotel-hotel di Jogja itu penuh, berarti wisatanya berkembang, gitu, hidup, gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah rata-rata lama menginap. Berapa? Mereka itu betah nggak sih di Jogja gitu ya? Atau datang langsung pergi gitu ya? Kalau ini tingkat rata-rata lama menginap itu lama gitu ya, atau bagus gitu ya, artinya
Jogja ini memang bisa atau layak dikatakan kota wisata. Nah, kalau indikatornya itu kemudian ada fakta kelaparan gitu, nenek sampai digebukin, ya menjadi wajar gitu. Wong indikator kota wisata dengan status kesejahteraan juga nggak nyambung kan gitu, dengan tingkat terpenuhnya kebutuhan juga nggak nyambung. Memang sesuatu yang berbeda. Jadi bisa jadi ini kota wisata, sisi lain juga ada fakta itu menjadi wajar. Jadi tidak jaminan yang namanya kota wisata, kemudian bayangan devisanya banyak masuk, rakyat sejahtera itu nggak selalu nyambung gitu ya. Gitu ya. Nah kemudian masih seputar DIY juga, nggak cuma tercatat sebagai provinsi termiskin se-Jawa. BPS itu kan juga mencatat bahwa DIY itu punya tingkat ketimpangan sosial yang tinggi. Artinya kesenjangan tadi sebagaimana Ustazah Nuhbah juga sampaikan, ada penampakan kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Bahkan survei BPS per September 2022 ini menunjukkan kalau kesenjangan antara si kaya dan si miskin itu semakin melebar di tahun yang kemarin itu. Ini berdasarkan data BPS ya. Kalau rasio gini di Jogja itu mencapai 0,459. Nah, rasio gini ini pemirsa, itu merupakan alat ukur tingkat kesenjangan sosial di suatu daerah atau negara. Sehingga kalau semakin besar rasionya itu artinya tingkat ketimpangan sosial di daerah itu semakin tinggi gitu. Nah, sekarang kita tanya ya Ustazah Nuhbah ya, kok bisa di DIY itu terjadi tingkat kesenjangannya itu tinggi terus? Yang kaya semakin kaya ini siapa, yang miskin semakin miskin ini siapa gitu. Ya, jadi sesuai dengan tadi ya fakta dan realitas yang ada itu, kenapa itu terjadi? Karena ini adalah buah penerapan sistem kapitalis. Nah, apa itu sistem kapitalis? Ini dijelaskan ini kayaknya. Jadi dalam sistem kapitalis itu adanya konsep kebebasan, ya kebebasan pada seluruh masyarakat gitu untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Bukan sumber daya yang dimiliki masing-masing ya, tetapi sumber daya yang ada gitu ya, di dunia ini atau di kota ini atau di negara ini, itu siapa saja yang dia memiliki kemampuan atau sesuai dengan kemampuannya, dia bebas untuk memanfaatkan sumber daya yang ada itu gitu. Artinya kalau kita pakai analogi gitu ya, analogi pertempuran atau persaingan dalam ring tinju gitu ya. Di situ ada kelas berat bertemu dengan kelas ringan. Gitu. Kelas bebas itu ya. Kelas bebas gitu ya. Jadi adanya apa istilahnya itu pertempuran, pergulatan kelas bebas. Di situ adanya kelas berat ketemu dengan kelas ringan. Itu kalau kita lihat indikator dia masuk kelas berat atau kelas ringan itu, kelas berat itu dia mencapai beban atau beratnya dia itu 98 kilo hingga 100 unlimited, hingga yang kelas ringan itu 58, setengahnya lah ya, setengahnya. Gimana orang yang memiliki kekuatan setengahnya gitu ya, dia harus bertempur melawan sebebas-bebasnya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Kalau analogi tadi kita bawa kepada kehidupan ekonomi, kira-kira tadi loh, kalau si kaya yang punya modal dengan kemampuan modalnya dia bebas untuk mengelola sumber daya yang dia miliki, yang dia bisa manfaatkan ya, bukan yang dia miliki, tapi sumber daya yang bisa dia manfaatkan dengan masyarakat miskin yang jangankan modal gitu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pokok, yang mendasar aja dia kesulitan gitu ya. Ngos-ngosan, gimana ini suruh bertempur bebas gitu. Dan kalau ini benar-benar terjadi, pertanyaan mudah, kira-kira siapa yang menang? Ya pasti yang punya modal lah gitu ya, yang pasti itu yang punya modal gitu, atau yang pasti yang kuat tadi. Nggak mungkin yang lemah tiba-tiba memenangkan atau mengalahkan yang kuat tadi, itu nggak mungkin. Itu sesuatu yang rasional gitu ya, yang itu sesuai dengan akal kita. Nah, kita bawa kepada perkembangan wisata lagi Jogja tadi ya, misalkan kalau Jogja ini dikatakan kota wisata, berkembangan wisatanya bagus, pertanyaannya siapa sih yang dimenangkan? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang
menikmati dari perkembangan wisata itu? Ya pemilik modal lah, gitu. Ketika wisatanya itu berkembang, siapa yang diuntungkan? Siapa yang menikmati? Ya yang punya modal. Ya terkait dengan permodalan wisata yang bisa membuka akses sebesar-besarnya dalam permodalan wisata, yang dia akan diuntungkan, bukan rakyat. Kemudian kalau wisatanya bagus, rakyatnya menikmati, enggak seperti itu. Ya, kalaupun menikmati itu kayak kue besar, potongan terbanyak tetap di pemilik modal. Nah, rakyat biasa ya paling remah-remah rotinya itu ya, Ustazah, berapa sih yang bisa dinikmati, berapa persen gitu istilahnya. Ini fakta yang bisa dilihat. Misalkan kita lihat kota tertentu gitu, atau kabupaten tertentu yang dia wisatanya tinggi gitu. Kita coba itu, apakah kemudian di situ warganya itu sejahtera gitu? Enggak juga ternyata. Iya, baik. Nah, kembali tadi ke soal miskin. Nah, kalau kita lihat skup yang lebih luas, yang dikatakan miskin itu kan sebenarnya nggak cuma DIY atau Jogja gitu ya, tetapi negeri kita ini juga orang masih mengatakan banyak rakyat yang masih miskin. Bahkan data BPS terbaru yang paling mutakhir itu kan Maret 2023 ya. Itu BPS aja udah menunjukkan ada sebanyak penduduk miskin itu sekitar 25,90 juta. Jadi 26 juta ya, itu dikatakan sebagai miskin. Nah, ini kan bikin kita jadi bertanya-tanya nih ya. Kok bisa? Kok bisa lagi? Kok bisa yang miskin itu banyak banget gitu. Kalau taruhlah yang miskin cuma mungkin 10.000, 20, 100-an, ya mungkin bisa dikatakan kasuistik lah ya. Tapi ini yang miskin tuh banyak banget, 26 juta. Nah, ini pertanyaannya, yang menjadi penyebab utama kenapa orang miskin itu banyak banget gitu. Kenapa? Ya, jadi masih karena adanya penerapan sistem ekonomi kapitalis ya di situ, ya adanya kebebasan tadi ya kepada seluruh warga, seluruh rakyat itu mereka semaksimal sesuai dengan kemampuan yang dia miliki gitu ya, dia bisa memanfaatkan sumber daya yang ada ya, sumber daya yang ada, kembali lagi bukan sumber daya yang dimiliki, tetapi sumber daya yang ada sebebas-bebasnya, itu yang pertama. Selain itu dalam sistem kapitalis itu adalah adanya dasar materialis ya, materialisme itu yang menjadikan semua standar ukurnya itu adalah materi ya, menguntungkan atau tidak menguntungkan, bahkan sampai kepada kebijakan ini kebijakan yang menguntungkan atau kebijakan yang merugikan gitu. Jadi kalau kebijakan ini dianggap kebijakan yang merugikan gitu ya, maka itu ya tidak bisa diambil ya. Misalkan kasih contoh subsidi gitu, atau bantuan-bantuan gitu ya. Kalau kalau kelamaan dibantunya, lama-lama merugikan negara ini gitu. Kalau rakyat ini dibantu terus kepenaan, dia nanti negara yang rugi ini, maka untung rugi tetap diukurnya gitu. Maka kayak harga bensin naik, subsidinya dicabut ya, karena dianggap membebani negara gitu ya. Nah, maka di sini menjadi wajar ketika adanya program-program beasiswa misalkan gitu, atau adanya mungkin BPJS misalkan gitu ya. Di situ yang ketika kita analisis secara mendalam, misalkan BPJS lah itu sebenarnya mau membantu orang miskin agar dia sehat gitu, atau materi sih sebenarnya gitu ya. Karena kalau kita lihat gitu, BPJS itu akhirnya dasarnya materialis sebenarnya itu. Ketika rakyat justru disuruh iuran gitu ya, kemudian ini dikelola gitu ya, yang harapannya ya ini akan bisa mendatangkan keuntungan ya, bisa menjadikan tambahan pendapatan misalkan gitu ya. Yang kemudian di sini yang iuran ini ya dia diatur gitu ya, yang dia sudah bayar premi tiap bulan, ternyata mau dia sakit mengobatin ini, yang ini nggak masuk dalam pembiayaan ya, bayar sendiri gitu, padahal dia terdaftar dalam BPJS itu, maaf untuk jenis penyakit ini tidak masuk dalam pembiayaan, dan ternyata banyak juga nggak di cover nggak di cover, nggak bisa. Jadi padahal dia setiap hari juga mengeluarkan dana untuk bayar premi itu. Artinya kebijakan ini bukan semata-mata untuk membantu ya, atau memberikan atau menolong, atau bahkan ya dalam rangka tanggung jawab negara tadi. Artinya tadi karena kebebasan dan juga materialisme itu menjadikan peran negara terhadap terpenuhinya atau bahkan jaminan terpenuhnya kebutuhan pokok pada masyarakat itu menjadi hilang.
gitu. Ya gimana? Kebebasan gitu ya, kebebasan sebebas-bebasnya. Artinya kalau bebas, peran negara harus berkurang. Gak bisa ini kebebasan sebebas-bebas kemudian peran negara masuk ke situ. Pasti akan bertempur atau pasti para pemilik modal atau kapitalis ini akan banyak komplain. Banyak aturan yang justru merugikan mereka. Seringkali muncul ada istilah peng-peng. Golongan pengusaha penguasa. Nah, kalau dalam istilah lain penguasa gitu ya, penguasa. Jadi penguasa sekaligus dia pengusaha. Ketika kebijakan yang dipakai itu gitu ya, dia seorang penguasa membuat kebijakan. Nah, kebijakan ini kan kepada rakyat, tetapi melalui pengusaha. Nah, ini kok yo kebetulan ya? Apakah ini memang sengaja atau memang kebetulan ya? Ini pengusaha ini ternyata juga ada link juga dengan penguasa tersebut gitu. Iya, karena penguasa juga seringkali dia pengusaha juga masuk jadi penguasa gitu. Akhirnya kembalinya menguntungkan ke mereka. Rakyat kembali yang dirugikan. Makanya tadi kenapa kok miskin ini bertambah terus gitu. Ada banyak program kok masih aja bertambah terus, kok nggak menyelesaikan. Baik. Sekarang nyambung ke pertanyaan yang terakhir berarti ya. Nih kalau kita lihat untuk mengatasi kemiskinan itu kan sebenarnya pemerintah udah bikin berbagai cara, udah bikin program gitu ya. Jadi misalnya bikin kartu sehat, kartu miskin atau bantuan-bantuan sejenis BLT dan lain sebagainya. Cuma hari ini kalau kita lihat pemirsa juga bisa lihat kan angka kemiskinan juga masih banyak, masih 26 juta orang miskin gitu. Nah, sehingga bisa kita katakan berarti program untuk memerangi kemiskinan pemerintah itu belum sepenuhnya berhasil. Nah, ini mumpung ketemu Ustazah Nuhbah ini kan ya. Nah, kalau dari kacamata ekonomi syariah nih, kemiskinan itu akan bisa diatasi kalau solusinya pakai Islam. Itu gambarannya itu kayak apa? Islam itu merupakan ideologi atau dia ada sistem kehidupan gitu ya, yang dia memberikan konsep konsep atas permasalahan, memandang konsep permasalahan dalam kehidupan itu secara komprehensif, sehingga ketika melihat permasalahan-permasalahan ini harus dari akarnya, gitu, harus dari akarnya. Misalkan melihat permasalahan kemiskinan itu bukan semata-mata ini miskin terus dikasih uang, kan bukan begitu, tapi harus dilihat dulu ini masalahnya di mana, gitu ya. Maka ketika kita bicara ekonomi Islam gitu, akar masalah tadi kan sebenarnya kembali kepada sistem kehidupan atau sistem ekonomi khususnya yang diterapkan saat ini adalah sistem kapitalis yang dia kebebasan atau tadi ya mengambil konsep kebebasan kemudian materialis, dan itu tidak cocok gitu dalam Islam. Dalam Islam itu memiliki konsep dalam ekonomi, yaitu dengan penerapan sistem ekonomi Islam itu sendiri dan diperkuat dengan politik ekonomi Islam. Nah, apa itu sistem ekonomi Islam itu gambarannya seperti apa gitu ya? Ya karena kita melihat karena Islam itu memandang bahwasanya permasalahan itu harus dari akarnya gitu ya. Maka permasalahan dalam akar ekonomi atau permasalahan ekonomi itu sebenarnya pada sistem tadi gitu. Maka harus dengan solusi sistem pula. Di mana di dalam sistem ekonomi Islam itu memandang permasalahan itu juga dari sisi bangunan besar. Ada 3 pilar yang harus ditegakkan ya. 3 pilar harus ada ditegakkan agar sistem ekonomi itu bisa berjaya atau kuat dan berdiri. Yang pertama itu kepemilikan. Jadi kepemilikan itu dibagi menjadi 3, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kembali tadi saya pada pertanyaan awal tadi tentang kebebasan atau dalam sistem kapitalis itu kan kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Itu tidak boleh di dalam Islam. Kenapa? Karena kepemilikan itu dibagi 3. Jadi kalau ini ada sumber daya yang ada, bukan berarti itu semaunya dia bisa kelola, bisa pakai, bisa dia manfaatkan. Lah kalau sumber daya yang ada itu bukan milik dia, ya nggak bisa, nggak boleh gitu loh. Artinya di sini dalam konsep ekonomi Islam dengan adanya pilar kepemilikan itu ditegakkan, itu tidak akan terjadi, tidak akan bisa kebebasan itu berjalan.
gitu. Karena kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Kepemilikan individu memang sebagai individu dia bebas gitu ya, mengembangkan harta yang dia miliki, tetapi tetap dengan syarat halal haram. Nah, boleh atau tidak boleh gitu ya. Dia punya harta sebanyak-banyaknya boleh dia kelola, tapi caranya halal atau nggak halal kan gitu. Kemudian yang kedua itu tentang kepemilikan umum. Kepemilikan umum itu Rasulullah bersabda ya, al-muslimuna asyuraka fi ya. Kaum muslim itu berserikat dalam 3 hal, yaitu al-kala wal ma' wan nar, yaitu padang rumput, padang rumput, air dan api. Artinya dalam sumber daya ini tidak boleh dimiliki oleh individu ataupun kelompok. Ini milik umum gitu. Kalau ini milik umum, ini harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepemilikan umum. Nah, maka jikalau gitu, Anda individu, ada kelompok yang mampu untuk mengelola itu, boleh mengelola harus seizin syara. Seizin syara itu nanti ya itu sesuatu yang ada aturannya nanti ya, boleh atau tidak bolehnya. Dan ketika pun itu dia mendapatkan izin syara untuk mengelola itu, tetapi hasil kemanfaatan sebesar-besarnya dikembalikan kepada pemiliknya. Siapa itu? Umum. Kayak misalnya barang tambang. Barang tambang. Kekayaan tambang di negara kita yang berlimpah itu seharusnya gitu ya. Karena itu milik umum, seharusnya itu dikelola semaksimalnya gitu. Kemudian hasilnya itu untuk masyarakat. Jadi masyarakat nggak perlu beli mahal pertalite, pertamax dan lain sebagainya. Itu mestinya gitu ya. Jadi bisa jadi dia sekedar ya untuk menutup biaya produksi lah misalkan. Jadi boleh negara menarik biaya-biaya tadi sebatas tadi, ini kepemilikan umum. Tambang ini miliknya umat, miliknya rakyat. Artinya ketika itu butuh biaya untuk memproduksinya gitu, maka negara itu boleh mengambil biaya-biaya itu ya sebatas untuk mengelola ini. Ketika itu dihasilkan atau mendapatkan penghasilan dari pengelolaan kepemilikan rakyat tadi, yaitu kembalikan kepada rakyat lagi. Nggak kayak sekarang ya, udah punya sendiri, beli sendiri, mahal lagi kan. Justru yang ada kalau kita bicara dari sisi pengelolaan sumber daya alam yang ada saat ini, yang dimaksimalkan negara justru ngambil pajaknya. Misal ada pertambangan dikelola oleh swasta atau asing. Kemudian di situ yang diandalkan adalah pendapatan pajak dari tambang tersebut. Lah, kalau kita secara rasional gitu ya, kalau misalkan ada harta kemudian dipajakin, kira-kira pajaknya itu lebih besar dari hasil atau lebih besar dari pajaknya tadi? Ya hasil dong. Ya hasilnya pastinya. Pajak ini kan berapa persen gitu loh. Mau sebesar-besarnya pajak ini didapatkan dari pengelolaan, tentu hasilnya akan lebih besar. Gitu loh. Maka ini kalau dimanfaatkan semaksimalnya dan untuk kebutuhan masyarakat, seberapa besar biaya pendapatan itu bisa dialokasikan pada pendidikan, Masya Allah. kesehatan, keamanan. Maka tidak akan ada lagi orang atau anak negeri ini susah untuk sekolah. Nggak ada lagi nenek akan mencuri kue karena lapar ya. Karena kebutuhan sebelumnya itu sudah terpenuhi gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pemanfaatan dan pengembangan harta itu harus sesuai dengan halal dan haram ya. Jadi ketika tadi kepemilikan itu sudah sesuai pada porsinya ya, kemudian dikembangkan dengan ketentuan syara ya, halal dan haram gitu. Jadi negara tidak hanya berpikir materi, ini untung atau rugi, ini mendapatkan menghasilkan pendapatan atau merugikan, tetapi ini halal atau haram. Ya kalau dia itu halal ya boleh, ya kalau dia itu haram ya harus dilarang. Gitu ya. Ini kan contohnya tentang pabrik miras, tentang bagaimana sistem riba yang sudah menggurita, pinjol yang sudah mendatangkan permasalahan. Pinjol itu luar biasa ya. Itu jelas-jelas riba kok gitu ya. Tetapi kenapa nggak diberantas setuntas-tuntasnya? Itu hanya dibuat aturan ini buat nggak solutif gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada distribusi yang adil, yaitu distribusi melalui mekanisme ekonomis dan non ekonomis. Apa itu? Jadi dalam sistem distribusi konsep ekonomi Islam itu ada yang memang berbayar, dijual lah istilahnya ya, dijual. Tapi ada juga yang di situ gratis gitu ya. Asumsinya kalau negara itu memang membutuhkan biaya untuk operasional
modal, misalnya untuk mendistribusikan gitu, dan itu misalkan memang tidak bisa di-cover dari kekayaan atau pendapatan yang lainnya, ya boleh dibebankan kepada rakyat. Tetapi itu sebatas pada biaya yang dibutuhkan, itu ekonomis, membayar gitu ya. Misalkan lah tadi pendidikan ternyata nggak bisa gratis gitu ya, ya udah kalau nggak gratis bayar gitu kan, tetapi yo nggak sampai membebani, sampai memberatkan, sebatas tadi biaya yang dibutuhkan tuh berapa gitu loh. Kemudian juga ada distribusi non ekonomis. Jadi ada kalanya negara itu harus mengeluarkan biaya justru apa itu dalam kondisi-kondisi tertentu memang rakyat tidak bisa dibebani biaya gitu ya, harus ditutup ya, harus di handle oleh negara meskipun itu merugikan. Meskipun merugikan ya, asumsinya dalam konsep terjadinya peristiwa-peristiwa musibah apa ya, jangan bicara untung rugi ya, namanya musibah ya bantu-bantu gitu ya, nggak usah bermikirin nanti kita rugi besar nih segala macam gitu. Itu dalam 3 pilar tadi yang harus ditegakkan. Kalau 3 pilar ini sudah ditegakkan, harus diperkuat dengan politik ekonomi Islam, yaitu negara berperan besar di situ dan bertanggung jawab penuh dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, yaitu sandang, pangan, papan, masuk dalam kependidikan, kesehatan dan keamanan. Ini menjamin, meskipun nanti dengan mekanisme langsung dan tidak langsung ya, tidak mesti gitu ya. Wah, kalau negara menjamin mesti harus kasih gratis, bukan begitu gitu ya. Islam memiliki konsep tadi ya, tentang konsep langsung dan tidak langsung. Ketika pemenuhan kebutuhan pokok di dalam Islam itu kan jelas ya, ada mekanisme nafkah. Nah, misalkan ya di situ ya namanya laki-laki itu ya bertanggung jawab pada nafkahnya, siapa yang harus dinafkahi, dan itu wajib kan gitu. Jadi nggak bisa laki-laki ongkang-ongkang kaki gitu ya mengharap pemberian negara gitu, karena semua akan dijamin, nggak seperti itu gitu. Kalau itu pada mekanisme yang langsung ya tadi ya sifatnya negara membangun lingkungan sistem kehidupan yang semua aturan itu berjalan tentang bagaimana kepala rumah tangga bertanggung jawab pada nafkahnya. Kalau tidak mampu gimana? Dalam Islam juga ada mekanismenya itu, turunnya kalau suami nggak bisa kepada siapa, kalau dia nggak punya anak laki-laki kepada siapa, itu kan jelas gitu. Dan itu bisa dikaji ya dengan sumber-sumber yang ada. Kemudian ada mekanisme yang langsung itu ya tadi, sumber daya alam yang dikelola dengan semaksimalnya, semua adalah dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu umum atau rakyat tadi, maka diasumsikan pendidikan, kesehatan, keamanan itu bisa terpenuhi semuanya dari situ. Itu hanya bisa dengan tegaknya politik ekonomi Islam. Jadi sistem ekonomi Islam kemudian ditambah dengan atau didukung dengan politik ekonomi Islam, ini akan mampu menyelesaikan tadi permasalahan-permasalahan kehidupan, khususnya kemiskinan tadi ya, kelaparan, itu akan bisa terjawab dengan ini. Nah, insya Allah ya dengan diterapkannya tadi, maka akan mendatangkan Islam rahmatan lil alam. Nanti tidak hanya umat Islam atau orang yang beragama Islam yang bisa menikmatinya, tetapi seluruh rakyat gitu ya, tidak melihat apakah dia agamanya misalkan Nasrani gitu ya, apakah dia Yahudi misalkan begitu ya, tetapi ketika dia warga negara, dia dijamin oleh politik ekonomi Islam itu dengan konsekuensi ya, maka di situ maka akan terbentuknya rahmatan lil alamin. Masya Allah, luar biasa sekali ya pemirsa ya. Jadi begitu tadi gambaran Islam untuk mengatasi kemiskinan, dan saya kira ini beda banget dengan gayanya ekonomi kapitalis di dalam menyelesaikan kemiskinan hari ini. Karena kalau Islam tadi penyelesaian masalah kemiskinan itu dari akarnya, dan sesuai dengan janji Allah, karena Islam itu turun sebagai rahmat, maka insya Allah kalau Islam itu diterapkan termasuk dalam sistem ekonomi, sistem politiknya tadi, maka semuanya akan terjamin kesejahteraannya, insya Allah. Sehingga tidak ada lagi nenek yang mencuri kue hanya karena lapar dan faktor kemiskinan. Baik, terima kasih Ustazah Nuba atas pencerahannya. Jangan kapok untuk hadir lagi bersama kita. Pemirsa juga jangan kapok ya, selalu ikuti acara-acara di kanal kesayangan kita ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya dengan konten yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.